Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mufid Jidan. Sebelum teman-teman kita mulai, jangan lupa ya klik subscribe teman-teman ya. Di sini teman-teman. Karena agar kita semakin semangat untuk update konten yang bermanfaat. Pada video singkat ini teman-teman, kita bahas tentang 4 perkara wajib yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Yang pertama itu teman-teman, yang pertama adalah ilmu. Kita harus punya ilmu. Ilmu itu kan banyak teman-teman, namun ilmu yang harus kita ketahui pertama itu adalah mengenal Allah. Siapa Allah? Tentunya Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini beserta isi-isinya. Setelah kita tahu untuk apa, tentunya Allah punya perintah. Allah tidaklah menciptakan kita itu sia-sia. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita pun harus mengenal beliau, karena Rasulullah SAW yang telah Allah utus untuk mengajarkan Islam, sehingga kita pun harus mengenal ajaran Islam. Setelah kita tahu 3 hal ini, kita tahu bahwasanya tujuan kita diciptakan dunia ini adalah satu, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi lalai dikarenakan terlalu cinta dengan dunia ini. Mau nggak mau, cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia ini, dan tidak ada penyesalan setelah kematian, tidak ada gunanya. Maka dari sekarang kita harus ketahui teman-teman, tujuan kita hidup dunia ini. Lakukanlah perkara dunia selama itu tidak melanggar batasan Allah, lakukan dan tetap melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, karena kita bisa terjumus kepada perkara bid'ah ya. Karena bid'ah itu tidak diajarkan dalam Islam ya. Mengada-ngada dalam agama itu adalah terlarang. Maka adalah kita berilmu. Benarkah yang kita lakukan ini ada tuntunan Rasulullah SAW? Terlepas ada khilaf para ulama, maka kita pilih yang paling mendekati kepada kebenaran. Bukan timbul dikarenakan fanatik buta ya, fanatik mazhab, fanatik golongan, fanatik organisasi dan sebagainya. Hendaklah kita hanya fanatik kepada Rasulullah SAW, mengikuti jalannya Rasulullah SAW, tariknya Rasulullah SAW. Karena ada orang yang membuat tarikat ya, tarikat itu artinya jalan, membuat jalan yang ternyata jalan tersebut menyelisih Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan tarikat tersebut. Tarikat yang benar hanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun dilarang menyerupai umat Nasrani, yang mana mereka telah merubah agama Allah dengan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan Rasulullah oleh Rasulnya Nabi Isa alaihissalam, merubah pemahaman akidah, merubah amalan ibadah, wa'iyadzubillah. Dan kedua teman-teman, setelah kita ada ilmu, maka kita harus ada yang kedua, yaitu kita amalkan. Jangan sampai kita seperti umat Yahudi, tahu kita bahwasanya sholat itu wajib, tahu kita bahwasanya syirik itu terlarang dalam Islam, namun kita tetap melanggar. Kita harus amalkan tersebut. Setelah kita berilmu, kita amalkan, terus beramal soleh, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Orang Yahudi itu dimurkai dikarenakan mereka mengetahui kebenaran Islam namun tidak mengamalkannya. Yang ketiga teman-teman, setelah kita berilmu ya, mengetahui ilmunya, kita amalkan, namun itu tidak cukup. Kita juga dituntut untuk mendakwahkan ya. Para ulama dai adalah pewaris para nabi, dan kita adalah mendakwahkan Islam sesuai dengan kapasitas keilmuan kita ya. Balighu anni walau ayat, hendaklah kita menyampaikan suatu ilmu itu walau satu ayat, tentunya dengan pemahaman yang benar, bukan asal sampaikan baru tobat langsung berdakwah. Tentu tidak, harus beramal, berilmu dulu ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika kita bertobat,
maka selamatkan diri kita dulu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah sambil terus menambah ilmu, memperbaiki diri, keluarga terdekat, dan kita dakwahi sesuai dengan apa yang kita dapati terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Nah, yang terakhir keempat teman-teman adalah kita itu hendaklah bersabar dalam hal beratnya menuntut ilmu, beratnya adalah mengamalkan, beratnya adalah mendakwahkan, butuh kesabaran. Maka Allah badikan dalam Al-Quran teman-teman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Hendaklah kalian minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan melaksanakan salat. Bagaimana agar kita tidak sabar? Maka mintalah kepada Allah untuk agar Allah memberikan kita kesabaran teman-teman dalam beramal saleh, menuntut ilmu dan mendakwahkannya hingga kita husnul khatimah, yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Kita lanjut pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.